Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer khususnya yang telah mengikuti atau mendaftar seleksi P3K tahun 2024 tahap 1, yaitu resmi ditetapkan oleh Menpan RB. Begini nasib tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 pada hasil kelulusan seleksi P3K tahap 1. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Resmi ditetapkan oleh Menpan RB. Ternyata ini arti dan nasib honorer dengan kode R2 dan R3 pada hasil kelulusan seleksi P3K tahap 1. Pemerintah melalui peraturan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 telah menjelaskan arti dari berbagai kode dalam pengumuman kelulusan seleksi P3K tahap 1. Pengumuman seleksi P3K tahap 1 ini sudah bisa dicek melalui portal resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id. Keterangan mengenai kelulusan honorer pada seleksi P3K tahap 1 ini sudah dilakukan sejak 24 hingga 31 Desember 2024 lalu. Berikut arti kode kelulusan dalam pengumuman seleksi P3K tahap 1, yaitu kode L artinya lulus. Kemudian R2 artinya peserta XTHK2 yang dinyatakan lulus. Kemudian R3 peserta non-ASN terdata yang dinyatakan lulus. Kemudian R4 peserta non-ASN tidak terdata. Maksudnya tidak terdata di database BKN. Kemudian TH tidak hadir. TMS artinya tidak memenuhi syarat. APS artinya mengundurkan diri. Dan yang terakhir DIS artinya didiskualifikasi oleh panitia. Apabila pengumuman peserta terdapat kelulusan R2 _L, pengertian bahwa atau mengartikan bahwa peserta non-ASN dari XTHK2 dinyatakan lulus dan berhak diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sama halnya dengan keterangan R3 _L. Dinyatakan bahwa peserta non-ASN yang terdata dinyatakan lulus atau terdata di database BKN telah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat diangkat menjadi P3K penuh waktu.
Sementara itu, jika hanya ada tanda R2 atau R3 saja tanpa ada keterangan L, maka dinyatakan tidak lulus sebagai P3K penuh waktu. Jika hanya kode R2 dan R3, bukan berarti langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu. Seperti yang disampaikan oleh PLT Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Muhammad Ridwan. Melihat hal di atas, hanya kode R2-L dan R3-L sajalah yang bisa memenuhi persyaratan untuk bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dan dinyatakan lulus. Jadi intinya untuk para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2-L atau R3-L itu sudah dipastikan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan jika mendapatkan kode R2 atau R3 saja, maka nanti akan dipertimbangkan untuk bisa menjadi P3K paruh waktu. Akan tetapi sampai saat ini atau semenjak pengumuman tidak langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi resmi datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun 2024, yaitu resmi ditetapkan oleh Menpan RB. Begini nasib honorer dengan kode R2 dan R3 pada hasil kelulusan seleksi P3K tahap 1. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.